Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, dan semoga duduknya kita di tempat ini akan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat dahulu ketika mereka bertemu, hayya najlis nu'min sa'atan, ayo kita duduk untuk meningkatkan ketakwaan kita sesaat, yakni duduk sesaat untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya diminta untuk mengisi tentang bahwa orang-orang yang beruntung hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya berbicara tentang takwa pada Allah Azza wa Jalla harus jadi orang yang betul-betul bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita dan memaafkan dosa-dosa kita. Makanya dalam doa Rasul alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aibku dan berikanlah keamanan pada aku dari ketakutan. Apabila seorang atau berbicara tentang ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla, maka pada hakikatnya Al-Quranul Karim penuh dengan perintah untuk bertakwa pada Allah Ta'ala. Baik di dalam ibadah, baik di dalam salat, baik di dalam puasa, baik di dalam zakat, baik di dalam ibadah haji, di dalam amar ma'ruf, nahi mungkar, silaturahim, dan seterusnya. Al-Quran penuh dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk menyeru hamba-hamba Allah, kaum-kaum mereka agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para rasul mengatakan pada umat-umat mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa pada Allah Ta'ala? Maka dari itu kita ingin membicarakan sebagian kecil dari hal-hal yang berkaitan dengan takwa. Dan insya Allah saya akan bacakan juga bacaan atau ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, yang mencakup bahwa ketakwaan itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada yang luput dari perintah untuk bertakwa dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana dibacakan tadi dalam surat
Al-Baqarah ayat 177. Namun marilah kita mengawali tentang pembahasan tentang takwa ini dengan makna takwa. Para ulama mengatakan at-taqwa hiya jima'ul khairi kullihi. Jima'ul khair artinya al-jami' li kulli khair. Takwa itu adalah yang mengumpulkan semua kebaikan adalah dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa jima'ul khairi kullihi. Jima' di sini arti al-jami'. Bab yang mengumpulkan semua kebaikan hanyalah pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah wasiat Allah lil awwalin wal akhirin, untuk seluruh hamba-hambanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sebelum kamu sekalian, wa iyyakum, dan juga kepada kamu wahai umat Muhammad, anittaqullaha, agar bertakwalah kalian kepada Allah. Maka wasiat takwa ini adalah perintah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu dan sampai yang terakhir. Makanya takwa adalah zubdatu da'watir rusul, intisari dari dakwah para rasul, agar manusia atau hamba-hamba Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan wattaqwa afdalu libasil mu'minin, dan takwa adalah pakaian yang terbaik bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wattaqwa hiya allati taftahu maghaliqal qalbi wa tuniru at-tariq. Dan takwa adalah dia yang membuka hati-hati yang tertutup, hati-hati yang terkunci, dibuka oleh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tunirut tariq, dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla akan menerangi jalan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa ila Allah tahdi ad-dal wa turshidul hayran, dan takwa kepada Allah memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat dan membimbing orang yang bingung. Adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna takwa ini? Sejumlah para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan ulama memberikan definisi tentang takwa. Namun saya akan menukil beberapa definisi takwa. Takwa dari sisi bahasa adalah al-wiqayatu, waqayaqi wiqayatan, artinya mencegah. Kemana takwa secara bahasa. Makanya dalam ilmu kesehatan, dalam bahasa Arab menyebutkan apa? Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayah, mencegah datangnya suatu penyakit, itu lebih baik daripada mengobatinya. Disuruh mencegah sebelum datangnya penyakit itu. Ini dari kalimat waqayaqi. Kita setiap hari berdoa, waqina azabannar, dan peliharalah aku, lindungilah aku dari azab api neraka. Jadi pada dasarnya waqayaqi artinya yaitu memelihara, yaitu menjaga dari sesuatu. Kemudian ketika seorang mengatakan kepada saudaranya, ittaqillah ya akhi, bertakwalah kamu kepada Allah saudaraku, artinya ij'al bainaka wa baina azabillah wiqayatan. Artinya jadikanlah antara kamu dan azab Allah
pembatas yang menghalangi kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna lughawi secara bahasa dari ketika seorang mengatakan pada saudaranya, dan ini sering kita dengar, ittaqillah ya akhi, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya jadikanlah perisai, penghalang antara kamu dan azab Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Karena kadang-kadang seorang mengatakan ittaqillah ketika melihat seseorang mungkin berbuat sesuatu yang dapat menjerumuskan dia kepada azab Allah atau kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau ya dari makna ini beliau mengatakan ya kepada kita, kepada umatnya, dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Peliharalah diri kalian, jagalah diri kalian dari api neraka, dari azab api neraka, walau hanya dengan memberikan sedekah satu biji kurma. Jadi ini makna asli dari takwa adalah memelihara diri, menjadikan sesuatu penghalang antara seorang hamba dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang disebutkan dalam banyak kitab tafsir ya dan juga kitab para ulama adalah definisi takwa yang disebutkan oleh At-Talaq Habib, salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bittaqwa." Kalau terjadi fitnah, fitnah itu ada syubhat, ada syahwat. Ya. Fitnah ada syubhat, ada syahwat. Ya, contoh fitnah yang syubhat itu sampai bisa menjerumuskan kepada pertumpahan darah karena syubhat. Ya. Fitnah syahwat, ya maklum, syahwat dalam diri seseorang. Ya. Syahwat kepada harta, kepada wanita, kepada tahta. Ini bagian dari syahwat. Fitnah syahwat. Dan fitnah syubhat. Jadi kata Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala, idza waqa'atil fitanu fa'atfi'uha bittaqwa. Kalau terjadi fitnah, baik itu fitnah syubhat, fitnah syahwat, maka padamkanlah fitnah itu dengan bertakwa. Kemudian murid-muridnya bertanya, qalu wa mat taqwa? Apa sih takwa itu? Yang kamu maksudkan dapat mencegah dari fitnah syubhat dan syahwat? Kata Talaq bin Habib rahimahullah taala, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini mengamalkan amal-amal ketaatan karena taat pada Allah Ta'ala. Ala nurin minallah. Engkau mengerjakan ketaatan itu dengan cahaya dari Allah Ta'ala, berdasarkan pada dalil Quran dan Sunnah. Ala nurin minallah tarju thawab Allah. Ketika kau mengerjakan ketakwaan itu dengan ilmu, itu engkau harapkan thawab Allah. Engkau harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyat Allah. Dan takwa itu kata beliau, engkau meninggalkan kemaksiatan pada Allah. Engkau tinggalkan kemaksiatan pada Allah ala nurin minallah. Ala nurin minallah, dengan cahaya dari Allah. Makhafata azabillah, karena takut kepada azab Allah. Ya, jadi seorang bertakwa pada Allah dan mengerjakan perintah-perintah Allah dan ketaatan pada Allah Ta'ala karena mengharapkan sesuatu pada Allah Ta'ala atau sesuatu dari Allah Ta'ala. Mengharapkan ampunannya, mengharapkan pahalanya, mengharapkan janji-janjinya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan seorang meninggalkan larangan-larangan Allah juga karena dia takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, dia disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah yang memiliki, yang berhak mendapatkan ketakwaan untuk ditakuti oleh hamba-hambanya. Wa ahlul maghfirah, dan dia yang berhak memberikan ampunan. Maka orang-orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala,
dijanjikan oleh Allah Ta'ala ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Allah ahlu taqwa, dia yang patut ditaati, ditakuti, dan dia yang patut memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa amma at-taqwa fa haqiqatuha. Adapun ketakwaan hakikatnya adalah al-amalu bi ta'atillahi, adalah seorang mengerjakan amalan-amalan karena taat pada Allah Ta'ala. Seorang melaksanakan ketaatan pada Allah Ta'ala imanan wahtisaban. Jadi dia bertakwa pada Allah Ta'ala karena didorong oleh keimanannya pada Allah Ta'ala. Dan dia mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau menguraikan amran wa nahyan. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Fayaf'alu ma amarallahu bihi imanan bil amri, maka dia mengerjakan perintah-perintah Allah karena terdorong oleh keimanan bahwa apa yang diperintahkan itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat karena perintah Allah, bukan rutinitas. Makanya ketika kita mengerjakan sholat, yang mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, semua ini harus kita niati dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena rutinitas, tapi karena perintah Allah. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fayaf'alu ma amara Allah bihi imanan bil amri. Jadi dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan padanya karena dia beriman pada perintah itu. Bahwa apa yang dia lakukan ini perintah dari Allah. Wa tasdiqan bi wa'dihi. Dan karena dia yakin akan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatruku ma nahallahu anhu. Dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala imanan bin nahyi. Karena dia beriman pada larangan itu, bahwa Allah melarang dia berbuat demikian. Larangan syirik, larangan berzina, larangan minum khamar, larangan riba, dan lain-lainnya. Ketika dia meninggalkan larangan itu karena dia beriman bahwa itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khaufan bin wa'idihi, dan karena dia takut terhadap ancaman-ancaman Allah terhadap pelaku-pelaku dosa-dosa itu. Yani jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, harus dengan iman pada Allah Ta'ala, bahwa ini adalah perintah dan ini adalah larangan. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Jadi bukan sekedar rutinitas. Dan ini yang banyak pada sebagian kaum muslimin. Ketika sholat, puasa, atau zakat, atau amal-amal yang lainnya, ya sudah pokoknya ini ya kewajiban akulah. Tapi tidak, yakni kurang mantap dalam keimanannya bahwa ini perintah Allah, aku lakukan perintah ini. Ya, maka ini penting untuk seorang ketika mengerjakan satu amalan, hendaknya dia hadirkan niat itu. Niat dalam hatinya bahwa apa yang aku lakukan ini karena perintah Allah, dalam rangka menaati Allah Ta'ala. Apa yang aku tinggalkan karena juga ini larangan Allah, karena aku takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ucapan Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-amalu bi ta'atillah. Takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah. Engkau mengerjakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kemudian ini kaitannya dengan dibawakan dalil oleh para ulama yang menafsirkan ucapan ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wattaqullaha wa'ti'un. Dan takwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat yang ke-50. Jadi al-amal bi taatillah, ya, mengerjakan perintah Allah dalam rangka yakni bertakwa kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkadang ketakwaan itu diartikan dengan keikhlasan.
Ketika seorang mengerjakan satu amal, dia ikhlas pada Allah Ta'ala dalam mengerjakan amal yang Allah perintahkan ini adalah bagian dari makna takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nurin minallah, engkau mengerjakan ketaatan pada Allah ala nurin minallah, ay ala basiratin. Jadi seorang dia mengerjakan ketakwaan pada Allah Ta'ala di atas ilmu, ala basirah. Al-basirah al-ilm, bukan sekadar ikut-ikutan, tapi dia mengerjakan sesuatu, bertakwa kepada Allah Ta'ala berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa pada Allah, maka yaj'al lakum furqanan. Allah ciptakan, Allah ilhami dalam diri kalian pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena dia bertakwa pada Allah Ta'ala, maka Allah memberikan ilmu kepadanya dalam hatinya untuk membedakan ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Karena dia senantiasa takwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah menjadikan dalam hatinya yaitu furqanan, pembeda antara yang hak dan yang batil, dan halal dan haram. Makanya orang yang selalu bertakwa pada Allah Ta'ala, dia dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tahu bahwa dia ini takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tadi dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. Kemudian kata Talak bin Habib rahimahullah, roja'a rahmatillah. Jadi engkau mengamalkan ketaatan di atas ilmu dan karena mengharapkan sesuatu dari Allah Ta'ala. Roja'a rahmatillah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Rahmat Allah Ta'ala mencakup seluruh makhluknya, di langit dan di bumi, dari yang besar sampai yang kecil. Kemudian kata Allah Ta'ala, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan aku akan mencatat rahmatku ini bagi orang-orang yang bertakwa. Wasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Dan aku akan mencatat rahmatku ini yaitu terhadap mereka orang-orang yang bertakwa pada Allah, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku. Ini makna dari mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian lanjutan dari definisi yang diberikan oleh Talak bin Habib rahimahullah, wa antatruka ma'siyatallah. Takwa itu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ini sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah. Jadi seorang bertakwa meninggalkan maksiat karena dia yakin dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril mu'minin, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 223. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadisnya beliau mengingatkan pada umat ini agar bertakwa, yaitu terhadap dunia dan wanita. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia ini, ya. Hati-hatilah, waspadalah, ya, dari dunia ini dan dari wanita. Di sini dalam ilmu balaghah bahasa Arab menyebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum. Dunia ini umum, termasuk dalam dunia ini wanita, harta wanita dan seterusnya. Kemudian dikhususkan kalimat nisa. Ini untuk menunjukkan perhatian besar kepada ini bahaya. Ya, jadi menyebutkan yang umum, kemudian menyebutkan yang khusus. Sama dengan firman Allah Ta'ala, wa hafidhu ala salawati was salatil wusta. Salawat ini umum, ya, mencakup semua solat,
Ya. Kemudian Allah khususkan wassalatil wusta, yaitu salat asar, supaya perhatian lebih besar pada salat asar ini. Padahal ini sudah masuk dalam hafidhu ala salawat. Jagalah kalian akan salat-salat, yakni salat-salat itu. Wassalatil wusta. Jadi penyebutan khusus setelah umum untuk menunjukkan kekhususan yang disebutkan secara menyendiri. Nah, jadi sama dengan ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian pada dunia dan takutlah kalian pada wanita. Karena fitnah wanita ini, ya, fitnah yang terbesar di dunia ini. Itu fitnah wanita. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ala nurin minallah makhafata adzabillah. Engkau bertakwa pada Allah, meninggalkan maksiat-maksiat pada Allah Ta'ala, ala nurin minallah, yaitu dengan basirah, dengan ilmu dari Allah Ta'ala, karena takut akan azab Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman tentang azabnya, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, dan banyak ayat-ayat yang sejenis itu. Takutlah kalian pada Allah, sungguhnya Allah maha keras azabnya. Ya, karena jadi seorang meninggalkan kemaksiatan karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa pada Allah taala. Wattaqun nar walau bisyikki tamratin. Lindungilah, peliharalah diri kalian dari azab api neraka walaupun hanya dengan memberi sedekah 1 biji kurma. Ya. Nah, dinukil oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna rajulan sa'ala Abu Hurairah ta'ani taqwa. Pernah ada seorang bertanya kepada Abu Hurairah, apa sih takwa itu? Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hal akhadta tariqan dhata syaukin? Apakah engkau pernah berjalan di satu jalan yang penuh duri? Apa engkau pernah melewati satu jalan di situ penuh dengan duri? Qala na'am. Kata orang itu iya, pernah. Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa kaifa kunta tasna'u idza ra'aita syauk? Apa yang kau lakukan ketika berjalan di jalan yang penuh duri? Apa yang kamu lakukan? Kemudian kata orang itu, qal a'dilu anha. Aku selalu menghindar dari duri itu. Ya, au jawaztuha, atau aku melewati duri itu. Ya, menghindar dari duri, bisa ke samping, bisa dengan melewati, ya, melangkah lewat dari duri itu, ya. Au qasartu anha, atau aku tidak melintasi, aku menahan kakiku dari melangkah pada duri itu. Qal dzaqat taqwa. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itulah takwa. Jadi seorang betul-betul berhati-hati, ya, dalam kehidupannya ini. Ya. Dzaqat taqwa. Ai kadzalika taqwa, artinya itulah makna atau gambaran tentang ketakwaan. Seorang penuh hati-hatian. Dan bedakan antara hati-hati dengan was-was. Ya. Orang wudu cuci tangan sampai 50 kali. Bismillah. Itu was-was namanya. Bukan takwa. Tapi was-was. Allahu Akbar, ulang lagi. Allahu Akbar, itu was-was. Jadi bedakan was-was dengan takwa. Ya. Dan jangan was-was. Itu dari syaitan. Nah, dari ucapan Abu Hurairah ini, gambaran beliau tentang takwa, ibarat seorang yang jalan yang penuh dengan duri, dia penuh hati-hati dalam perjalanannya, dalam melangkah di jalan itu. Kemudian muncullah bait syair dari Abdullah ibn Mu'taz. Ya. Kata beliau, khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Tinggalkanlah dosa, ya, tinggalkanlah dosa-dosa itu yang kecil maupun yang besar. Itulah takwa. Wasna kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. Dan lakukanlah, ya, seperti seorang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri, dia khawatir ketika melihat duri-duri itu.
La tahqiranna saghiratan, dan jangan sekali-kali kamu gampangkan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung itu terbuat dari batu-batu yang kecil. Dari ucapan Abu Hurairah, dan terungkaplah bait syair ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tentang takwa, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Besar. Al-khawfu minal jalil. Wal amalu bit-tanzil. Takwa itu adalah engkau mengerjakan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim. At-tanzil itu Al-Quranul Karim. Dan melaksanakan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim. Wal qana'atu bil qalil. Termasuk bagian dari takwa adalah qana'ah, puas dan pemberian Allah walaupun sedikit. Ya, jadi tidak kufur nikmat, tapi selalu bersyukur. Ya, sedikit ya alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Jadi al-qana'atu bil qalil. Engkau merasa puas dengan anugerah Allah walaupun sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah mempersiapkan diri li yaumir rahil, untuk hari ketika engkau tinggalkan dunia ini. Jadi definisi para salaf demikian makna takwa. Nah kita ini karena keseringan dengar takwa, ya, apalagi tidak mendalami maknanya, jadi kalimat ini seakan-akan sudah masuk kiri keluar kanan. Ya. Tapi kalau kita mendalami betul bagaimana mereka para salaf dahulu tentang ketakwaan pada Allah Taala, ini akan bisa menggugah hati seseorang, yang merubah pola fikirnya, ya, atau pemahamannya tentang ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan yang lain dari Al-Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, kata beliau, inna haqiqatat taqwa, inna haqiqatal muttaqi, sesungguhnya hakikat seorang bertakwa adalah laisat bil madhahir, bukan dengan apa yang ditampakkan. Hakikat orang takwa laisat bil madhahir, bukan dengan hal-hal yang dia tampakkan. Wa innama hiya bil haqaiq, tapi hakikat takwa itu adalah dengan betul-betul mewujudkan ketakwaan itu dan hakikah. Tidak sekedar nampakkan depan orang, masya Allah karena ahli takwa, ya, tapi di belakang lain ceritanya, ya, bukan dengan madhahir, tapi dengan hakikat yang ada dalam diri seorang hamba. Faqal, kemudian beliau mengatakan, ini Umar bin Abdul Aziz, laisa taqwallahi bisyamin nahar wala biqiyamil lail. Takwa itu bukan sekedar puasa di siang hari, salat di malam hari, wala wat takhlid fi ma baina dzalik, ya, walakin at-taqwa tarku ma harrama Allah. Ya, bukan, jadi takwa itu bukan sekedar puasa siang hari, salat malam hari, atau padukan antara dua-duanya, tidak. Walakin taqwallah tarku ma harrama Allah. Akan tetapi takwa pada Allah yaitu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ada'u ma iftaradallah, dan melaksanakan, menunaikan apa yang Allah wajibkan. Faman ruziqa ba'da dzalika khairun fa huwa khairun ila khairin. Maka apabila seorang dianugerahkan hal ini, maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Dan dia ya salat ya puasa di siang hari kemudian dia melakukan kewajiban-kewajiban pada Allah Ta'ala, kemudian meninggalkan larangan Allah. Kalau itu semua dilakukan, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quranul Karim sangat banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa, itu ada yang bersifat, ya, mengingatkan mereka untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Contohnya, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum,
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian Allah ingatkan nikmat Allah kepada manusia ini. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari Adam yaitu istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari dua makhluk ini, Adam dan Hawa, muncullah kemudian banyak, yaitu lahirlah anak cucu mereka. Ya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Penutup ayat ini Allah mengatakan kaitan dengan takwa, yaitu innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha melihat kamu sekalian. Allah senantiasa memantau hamba-hambanya. Maka supaya mereka bertakwa atau selalu bertakwa pada Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengingatkan atau memerintahkan bertakwa, ya. Yang pertama adalah untuk dirinya. Ya, ini supaya kita memahami. Jadi amar Allah Ta'ala ibadahu bittaqwa. Allah memerintahkan hamba-hamba untuk bertakwa. Pertama, an yattaqu nafsahu, agar mereka takut kepada Allah Ta'ala, ya, kepada zat Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh ayatnya adalah, ya, dalam surat Ali Imran ayat ke-28. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Dan Allah ingatkan kalian agar takut pada Allah. Ini akan di diri Allah Ta'ala itu. Jadi untuk takut pada diri Allah. Contoh yang lain banyak. Ittaqullah, itu bertakut-takutlah pada Allah. Ini artinya takut pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan yang lain, Allah memerintahkan bertakwa dari azab Allah, dari azabnya. Contoh ayatnya adalah surat Ali Imran misalnya ayat yang ke-131. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada api neraka. Ini tempatnya azab. Jadi Allah menyuruh hamba-hambanya untuk takut kepada tempat azabnya Allah Ta'ala, yaitu an-nar. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada Allah, takutlah kalian kepada api neraka yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan untuk bertakwa pada Allah Ta'ala dengan menyebut hari terjadinya azab Allah itu. Contoh firman-Nya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Allah Azza wa Jalla berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ya, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan dipenuhi balasan bagi setiap jiwa dari apa yang dia kerjakan. Yaitu wafat di sini bukan dimatikan, ya, tapi dipenuhi, dibayar sepenuhnya. Setiap jiwa dari apa yang telah dikerjakan di dunia ini. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizolimi oleh Allah Ta'ala, walaupun setitik dzarrah. Maka setiap amal kebaikan yang walaupun sekecil, seorang hamba akan melihat balasannya. Setiap keburukan walaupun kecil, seorang hamba akan melihat, yakni akan melihat keburukan itu, ya. Entah nanti Allah ampuni atau tidak, tapi tetap dia melihat. Makanya di hari kiamat kelak disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau Allah menghisab kaum mukminin, dipanggil sendirian. Ya fulan, ini dosamu, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, yang kamu lakukan ketika di dunia, kamu akui ini. Iya ya Allah, ya, aku telah menutupnya kepada hamba-hambaku. Ditutup oleh Allah Ta'ala dosanya kaum mukminin, ya. Kemudian qad ghafartu laka, dan aku telah ampuni engkau. Demikian rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya seorang hamba masuk surga bukan karena amalnya, ya. Janganlah seorang bangga dengan amalnya, dengan dakwahnya, dengan sholatnya, puasanya, zakatnya. Jangan. Tidak ada apa-apa yang dibanding dengan rahmat Allah Ta'ala. Seorang hamba masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala, bukan karena amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa engkau juga demikian? Iya, aku juga demikian.
Ini Allah masukkan surga bukan karena amalku, tapi Allah menganugerahkan pada aku rahmatnya. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman, ya, yaitu dan memasukkan mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang amal itu sebab seorang masuk surga, iya. Jadi amal itu sebab seorang masuk surga karena amalnya. Ya, tapi bukan nilai amalnya diganti dengan surga. Tidak ada apa-apanya amal manusia itu dibanding dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu selalu kita mohon pada Allah taala rahmatnya. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adzab." Dan ingatkanlah, berilah peringatan pada manusia, yaitu tentang hari yang datang pada mereka azab Allah. Kemudian Nabi SAW juga pernah dalam Al-Quran menyebutkan ketika kaumnya orang-orang musyrikin meminta pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, coba engkau buatkan Al-Quran seperti yang lain selain yang diberikan oleh Allah pada engkau. Kata Nabi SAW, aku ini bukan siapa-siapa. Ya, aku tidak sampaikan kecuali apa yang aku dapati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian inni akhafu adzab yaumin azim. Jadi kalau aku lakukan hal itu, aku takut akan hari yang di sana terdapat azab yang besar. Nah, tentang pentingnya ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla, ya, ini adalah di antara wasiat-wasiat Allah yang sudah didengar tadi. Kemudian wasiat Nabi SAW, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ati, dan agar kalian senantiasa mendengar dan menaati kepada ulil amri dalam hal-hal yang ma'ruf. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak, ya, dari negeri Habasyah, tapi ketika dia memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, maka dengarkan dan taatlah kepadanya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayakhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup sesudah aku di antara kalian, dia akan menjumpai banyak perbedaan, banyak perpecahan. Fa alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku. Yani di saat terjadinya perpecahan itu, perselisihan, pertikaian, hendaknya kalian tetap berpegang pada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dan gerahang-gerahang kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kemudian banyak hal yang menunjukkan keutamaan ya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya di antaranya Allah akan memudahkan urusan seorang, ya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan takwa, dan itu mungkin dalam pembahasan yang lain. Namun ada hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu penutup kajian kita tentang ayat yang kita dengar tadi dari surat Al-Baqarah ayat 177. Menunjukkan ketakwaan itu adalah mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Ya, perbuatan baik, ya, itu bukan, yakni perbuatan baik yang terpuji bukan sekedar kalian hadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan barat, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi perbuatan yang baik itu adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan orang-orang yang beriman pada para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi. Ini masalah akidah. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabila was sailina wa fir riqab. Ini tentang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, terutama kaum kerabat. Dan mereka memberikan harta, ya, atal mal. Dia memberikan harta padahal dia cinta pada harta itu. Kepada siapa dia berikan? Dzawil qurba, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, pada orang-orang miskin,
pada Ibnu Sabil, para musafir, kepada sailin, orang yang meminta, ya, yang meminta, kemudian wafir riqab, dan membebaskan para budak. Ini bersama berbuat baik pada manusia dan harta. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdillah. Aqamas shalah wa ataz zakah ini mewakili ibadah. Orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, ya. Kemudian wal mufuna bi ahdim idza ahdu, tentang muamalah. Dan orang-orang yang mereka itu menepati janji-janji mereka kalau mereka berjanji. Kemudian akhlak, ya, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang senantiasa bersabar baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan susah dan sempit. Wa inal ba's, dan ketika dalam peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur, yang benar dalam iman mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah yang mensifati semua yang disebutkan dari awal ayat sampai akhirnya. Itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwa mencakup seluruh aspek kehidupan seorang mukmin, termasuk dalam keluarganya, anak cucunya, ya, atau anaknya, ya. Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, ya, qu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Takutlah kalian, pelihara diri kalian dari api neraka, terhadap keluarga kalian, dan seterusnya. Jadi intinya bahwa, ya, takwa dalam semua aspek kehidupan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan untuk kita kembali, yaitu melatih diri kita dan menggabungkan diri kita, ya, bersama orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.